Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Layatu Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan melanjutkan modul sebelumnya, yang sebelum modul 5, sekarang saya akan menjelaskan dari modul 6, Image Stitching dan Alignment. Nah, tujuannya yaitu memahami dan mengimplementasikan pipeline image stitching dari awal menggunakan OpenCV Sticker API untuk panorama otomatis, membagikan teknik bidang blending, mengimplementasi cylindrical, mengambil exposure, membangun panorama multi-image, mengimplementasi auto cropping, panorama menghasilkan model hitam, memahami homografi estimation, mengimplementasi registration, mendalami Laplacian dan mengevaluasikan compensation, mengevaluasi kualitas stitching, dan memahami panorama loop closure dan distribusi error, serta mengimplementasikan dokumen alignment, membangun pipeline panorama lengkap berbasis kelas, dan yang terakhir ada mengembangkan aplikasi panorama maker. Maaf, kita lanjutkan. Ini ada mengembangkan aplikasi panorama maker dengan berbagai mode. Ya, langsung saja nih ada sedikit materinya. Di sini ada pendahuluan. Image stitching adalah proses menggabungkan beberapa gambar yang overlapping menjadi satu gambar panorama. Area ini menggabungkan konsep dari feature detection, geometric transform, blending, dan optimalisasi global untuk menghasilkan panorama yang seamless. Ini ada pipeline image stitching, tahap yang umum ada feature detection dan matching, untuk temukan korespondensi antar gambar, kemudian ada homografi estimation, estimasi transformasi geometris, image mapping, transformasi gambar ke koordinat bersamaan, dan blending menggabungkan gambar yang diwrap agar seamless. Ini ada proyek untuk panorama, langsung gunakan homografi cocok untuk Fox kecil. Ini juga ada bundle adjustment, motivasi, dan ini ada konsep filter, ada image blending, perbedaan pressure replace. Ini ada teknik blendingnya nih, multi-band blending. Gabungkan frekuensi dari satu gambar dan dengan frekuensi tinggi dari gambar lain. Ada buat Laplacian piramid untuk setiap gambar, buat Gaussian piramid untuk mass, dan level piramid rekonstruksi dari benda piramid. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sekarang kita akan masuk di bagian percobaannya. Sebelum percobaan, kita akan mengerun program yang pertama. Di sini ada download P. Nah, ini kita run dulu ya. Nah, ini untuk mendownload semua gambar-gambar yang dibutuhkan untuk percobaan. Sekarang yang pertama, ini ada program untuk membangun pipeline stitching gambar dari awal secara manual. Tahapan pipeline meliputi deteksi fitur, pencocokan fitur, estimasi, homografi, wrapping perspektif, dan yang terakhir adalah penggabungan gambarnya. Ini ada pipeline lengkap image stitching dari nol, deteksi fitur menggunakan shift, estimasi, ada wrapping perspektif, penggabungan compositioning, atau compositioning gambar pada kanvas bersama. Ini ada fungsi-fungsinya. Shift create membuat detektor fitur shift. Lanjut di sini juga ada CV2 plan based matcher untuk membuat match berbasis plan. Ini ada program untuk setup pet directory, kemudian header program, hemat membuat gambar pasangan. Juga ada langkah kedua, deteksi fitur shift pada kedua gambar. Ada yang untuk menampilkan jumlah key point yang terdeteksi, menggambarkan key point, menyimpan visualisasi key point. Ada langkah yang ketiga di sini adalah mencocokkan fitur menggunakan plan matcher. Ini untuk mengkonfigurasi parameter plan, kemudian parameter untuk indexing, parameter pencarian, membuat objek plan, dan menampilkan jumlah total kecocokan mentah. Ini juga ada yang keempat, log ratio test untuk memfilter kecocokan. Untuk memfilter kecocokan program seperti ini. Kemudian yang kelima, menggambar visualisasi match. Nah, ini untuk programnya.
Dan ini juga ada untuk menyimpan visualisasi kecocokan. Yang keenam di sini ada estimasi matrik homografi dengan run SAC. Yang ketujuh, menentukan ukuran kanvas output. Dan ke-8, mapping gambar kiri ke kanvas. Yang ke-9 ada menempatkan gambar kanan pada kanvas. Yang ke-10, menyimpan hasil sketching mentah. Yang ke-11, mengidentifikasi area overlap. Nah, yang ke-12 ini ada percobaan dengan berbagai threshold rasio test. 13, membuat grid perbandingan Matplotlib. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Ya, ada invalid lah. Oke, kita langsung saja ya coba ke percobaan yang kedua. Karena percobaan 1 error, kita coba percobaan 2 apakah error atau tidak. Invalid syntax juga. Ini ada untuk mengimpor. Kita coba yang tidak error saja ya teman-teman. Error juga. Syntax. Invalid syntax. Oke, sepertinya ini ada banyak sekali yang error. Nanti saya akan kembali lagi ya teman-teman. Terima kasih. Oke, mohon maaf tadi kan sempat error. Sekarang sudah saya perbaiki. Sekarang kita lanjut bagian program. Ini untuk program yang percobaan yang pertama, yaitu Stitching Manual Pipeline. Nah, untuk fungsi dari program ini, yaitu membangun pipeline stitching gambar dari awal secara manual. Tahapan pipeline meliputi deteksi fitur, pencocokan fitur, estimasi homografi, warping perspektif, dan penggabungan gambar. Nah, ini juga ada fungsi-fungsi yang dipelajari, yaitu CV2 Shift Grid. Ini untuk membuat detektor fungsi fitur shift, kemudian ada CV2 Plan Based Matcher. Ini untuk membuat matcher berbasis plan. Kemudian di sini ada CV2 Fine Homography. Di sini untuk mengestimasi matriks homografi 3x3 dengan run SAC. Kemudian ini juga terlihat ada CV2 Perspective Transform untuk mentransformasi titik menggunakan homografi. Oke, kita bahas programnya. Yang pertama di sini ada mengimport library OpenCV. Ini juga ada mengimport library NumPy. Dan setelah ini ada mengimport modul time untuk mengukur waktu eksekusi. Oke, di sini juga ada program untuk setup directory. Kemudian ada program dari header programnya. Kemudian ada yang program langkah pertama membuat gambar pasangan atau pair image. Nah, ini untuk programnya ada membaca kiri dari file pair left, kemudian membaca kanan dari file pair right. Oke, di sini juga ada gambar untuk menampilkan informasi, program untuk menampilkan informasi dimensi kedua gambar. Lanjut di sini yang kedua juga ada program untuk mendeteksi fitur shift pada kedua gambar. Oke, lanjut di sini juga ada program untuk menunjukkan fitur menggunakan Plan Matcher. Di sini juga ada program untuk law rasio test untuk memfilter kecocokan. Lanjut, program selanjutnya ada untuk menggambar visualisasi match. Oke, lanjut. Yang keenam juga ada program estimasi matrik homografi dengan run SAC. Untuk programnya, ini juga program menentukan kanvas output. Lanjut, ada menempatkan gambar kanan pada kanvas, menyimpan hasil stitching mentah, mengidentifikasi area overlap, kemudian ada percobaan dengan berbagai threshold rasio test, membuat grid perbandingan dan Matplotlib. Dan ini yang ke-14 ada ringkasan dan tabel statistik. Ini ada menampilkan pipeline yang telah dilakukan, kemudian menampilkan daftar output yang dihasilkan. Dan oke, ini program main selesai. Sekarang kita akan mencoba melihat hasil dari program yang tadi sudah dijelaskan. Oke, ini ada percobaan 1, pipeline stitching manual, shift, line, runs, SAC, kemudian homografi.
Ini gambar kiri 1190 key point. Nah, ini ada banyak titik-titik dan lingkaran, kemudian ada gambar kanan. Ini ada 1249 key point. Nah, ini lebih banyak titik-titiknya, kemudian di sebelahnya juga ada future match 1112 match. Ini ada yang sama antara gambar kanan dan juga gambar kiri. Oke, lanjut di sini juga ada gambar kiri dan ada hasil stitching no blending. Nah, ini juga ada terakhir ada area overlap sebanyak 399.175 pixel. Oke, lanjut. Ini yang kedua ada perbandingan Walls rasio test threshold. Ini ada rasio yang 0,60, ada rasio 0,75 dan rasio 0,90. Oke, langsung saja. Nah, oke, untuk percobaan yang pertama selesai, sekarang kita akan ke percobaan yang kedua. Ini yang kedua adalah OpenCV Stitcher API. Nah, program ini menggunakan CV2 Stitcher untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap bawaan OpenCV. Stitcher API menangani seluruh proses dari deteksi fitur hingga blending secara otomatis. Ini ada konsep-konsepnya, ada penggunaan CV2, perbedaan mode panorama, dan ada juga perbandingan kecepatan dan kualitas dengan pipeline manual. Oke, langsung saja ini programnya. Ini yang pertama seperti biasa ada program untuk mengimport library. Yang kedua ada setup path directory. Kemudian ada juga ini program seperti biasa. Dan ini ada juga fungsi helper interpretasi satu stitcher. Ini juga ada fungsi helper crop border hitam dari panorama. Oke, ini ada program yang langkah pertama membuat gambar panorama outdoor. Kemudian yang kedua ada ada program untuk stitching dengan mode panorama. Kemudian yang ketiga ada stitching dengan mode scan. Kemudian ada stitching dengan urutan gambar acak. Langkah yang kelima programnya adalah stitching gambar indoor. Kemudian ada juga yang keenam error handling. Kemudian yang ketujuh pengukuran waktu 3, 4, 5 gambar. Oke, yang kedelapan ada perbandingan Stitcher API versus pipeline manual. Yang kesembilan ada membuat GERT perbandingan dengan Matplotlib. Kemudian lanjut. Ini juga ada ringkasan dan statistik untuk menampilkan tabelnya. Oke, ini langsung saja kita jalankan untuk programnya. Nah, ini sedang di-run. Ada langkah pertama, langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, langkah keenam, dan langkah ketujuh. Ini sesuai dari program yang telah kita buat. Oke, sebentar lagi kita akan melihat hasil dari programnya. Nah, ini langkah ke-8 membandingkan Stitcher API. Nah, oke, langsung saja ini percobaan 2 hasilnya. Ini ada input indoor, input outdoor. Nah, ini seperti berjarak, kemudian ada input outdoor yang ketiga, mode panorama, mode scan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini ada perbandingan indoor, manual, dan API. Ini ada input indoor, kemudian ada pipeline manual, dan Stitcher API. Oke, nah ini juga ada grafik batang dari waktu stitching versus jumlah gambar. Ini ada yang di sebelah kiri adalah waktu dalam detik, kemudian yang di bawah adalah jumlah gambarnya. Oke, ini juga ada panorama 5 gambar wide. Oke, selesai untuk percobaan yang kedua. Sekarang percobaan yang ketiga di sini adalah membandingkan berbagai titik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image stitching. Blending yang baik menghasilkan transmisi mulus pada area overlap
atau SIM tanpa artefak visual. Oke, langsung saja. Seperti biasa nih program untuk mengimport library. Kemudian yang kedua ada setup path directory. Oke, ini juga ada header. Nah, ini yang pertama, langkah-langkahnya. Program yang pertama adalah membuat gambar dan menghitung homografi. Untuk yang kedua ada menyiapkan canvas dan warping. Kemudian di sini juga ada membuat mask atau overlap detection. Yang keempat ada metode 1, no blending, direct overlay. Kemudian yang kelima ada metode 2, average blending 50-50. Kemudian juga ada yang keenam metode 3, filter blending atau linear gradient. Lanjut di yang ketujuh adalah multiband blending atau Laplacian pyramid. Kemudian oke, ini ada definition mengrekonstruksi gambar, menjalankan multiband blending. Lanjut, yang ke-8 adalah perbandingan multiband dengan berbagai level. Oke, yang ke-9 ada zoom ke area SIM untuk analisis detail. Nah, ini nanti ada area yang akan di zoom dari hasil fotonya. Kemudian yang ke-10 ada grid perbandingan utama 2x2. Di sini ada 4 mode. Oke, yang ke-11 ada grid zoom area SIM. Dan ke-12 ada grid perbandingan multiband level. Dan yang ke-13 ada tabel kualitas dan ringkasan. Yang terakhir juga ada tabel dari hasil outputnya. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Nah, ini seperti biasa nih mengeran dari perangkanya. Ini langkah ke-10 membuat grid perbandingan utama. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, ini untuk percobaan 3, perbandingan 4 teknik blending. Ini yang pertama itu no blending atau direct overlay. Waktunya 4,554 milisecond. Yang kedua ada average blending. Yang ketiga ada feather blending atau gradient. Dan yang keempat ada multiband blend. 3 level. Oke, langsung saja kita lanjut ke hasil selanjutnya. Nah, ini ada zoom area SIM atau overlap. Ini ada yang no blending atau zoom. Ini ada yang average blending yang zoom. Kemudian ada feather blending yang zoom. Dan ada multiband blend. Oke. Nah, ini yang selanjutnya juga ada level piramid multiband blending. Ini ada multiband level 2, kemudian yang level 3, level 4, dan juga level 5. Oke, langsung saja kita yang keempat. Di sini ada program untuk membangun panorama lebar dari 5 gambar menggunakan chain homography. Gambar tengah 3 dijadikan sebagai referensi untuk meminimalkan distorsi. Homografi antar pasangan dihitung lalu di chain untuk memetakan semua gambar ke koordinat referensi. Ini ada programnya. Yang pertama buat 5 gambar panorama wide. Yang kedua ada fungsi helper, mencocokkan fitur dan estimasi homografi. Kemudian selanjutnya juga ada memilih gambar tengah sebagai referensi, deteksi fitur pada semua gambar, mencocokkan pasangan bersebelahan. Kemudian ada chain homografi ke referensi. Ada juga wrapping semua gambar ke kanvas. Ada crop border hitam. Lanjut juga ini ada fungsi helper lagi. Kali ini untuk build panorama dengan referensi tertentu. Dan yang ke-9 di sini ada perbandingan referensi kiri versus tengah versus kanan. Oke. Yang ke-10 ada analisis distorsi pada tepi. Yang ke-11 membuat grid perbandingan. Yang ke-12 ada ringkasan. Oke, langsung saja kita run programnya untuk melihat hasil dari program. Nah, ini dari terminal sudah berjalan berdasarkan langkah-langkahnya, mulai dari langkah 1, 2, 3, 4, sampai dengan ini sedang di langkah ke-11 membuat grid perbandingan.
Oke, kita tunggu saja. Ini sepertinya sudah. Nah, ini untuk percobaan keempat, multi-image panorama, 5 gambar. Nah, ini ada input 1, input 2, input 3, sampai dengan input 5. Kemudian ada chain homografi dan info distorsi. Untuk gambar 1, kiri, ini ada chain homografinya H1, 3, H2, 3, H1-nya 2, dan H2-nya 3, dan seterusnya. Ini juga ada referensi gambar. Gambar 3 ini yang di tengah. Oke, ini juga ada gambar kelima dari kanan. Nah, ini juga ada perbandingan referensi kiri versus tengah versus kanan. Ini kiri, tengah, dan juga kanan. Langsung, nah ini juga ada ringkasan dari multi-image panorama. Ini sama seperti tadi ya, yang ada di gambar atau output gambarnya. Sekarang kita akan coba di percobaan yang kelima. Untuk percobaan kelima ini mengimplementasikan cylindrical wrapping untuk mengurangi distorsi yang terjadi pada panorama wide angle. Proyeksi silindris memetakan gambar planar ke permukaan silinder, kemudian stitching yang lebih baik untuk panorama beberapa gambar. Oke, di sini juga ada langkah yang pertama itu ada implementasi fungsi cylindrical wrap. Kemudian juga ini ada konversi ke float, kemudian ada koordinat relatif. Nah, ini ada langkah kedua membuat gambar panorama outdoor. Yang ketiga ada efek focal length pada cylindrical wrap. Kemudian ada juga yang keempat visualisasi grid test dan cylindrical chord. Kemudian di sini ada cylindrical wrapping pada semua gambar. Yang keenam ada mencocokkan fitur pada gambar cylindrical. Yang ketujuh ada stitching cylindrical dengan translasi. Yang kedelapan ada stitching cylindrical dengan feather blending. Yang kesembilan ada stitcher planar untuk perbandingan. Nah, ini juga ada perbandingan distorsi pada tepi, membuat grid perbandingan focal length. Ini juga ada grid perbandingan planar versus cylindrical. Oke, yang ke-13 ada grid test image cylindrical. Oke, langsung saja kita lihat hasil dari percobaan yang kelima ini, yaitu cylindrical projection. Oke, ini hasilnya. Ini ada efek focal length pada cylindrical wrap. Kemudian ini ada gambar asli cylindrical F sama dengan 200. Nah, untuk F-nya ini semakin kecil, maka silindernya ini atau cylindrical ini gambarnya jadi lebih bulat ya. Kemudian apabila cylindricalnya lebih banyak, ini apalagi yang 400, 600, 800 atau bahkan yang 100 ini efek dari bulatnya ini semakin berkurang, bahkan ini sudah seperti tidak terlihat bulat lagi. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini ada perbandingan stitching planar versus cylindrical. Ini ada output outdoor dan juga setelah cylindrical wrap. Nah, setelah cylindrical ini emang agak cembung seperti itu. Ini ada yang kedua ada stitching cylindrical translasi ditambah average. Translasi itu seperti dipindahkan, atau ini ada garis-garis kedua nih yang ditranslasikan. Oke, lanjut. Ini ada visualisasi distorsi cylindrical pada grid. Nah, ini ada grid test asli. Cylindrical F sama dengan 500, cylindrical F sama dengan 800. Oke. Langsung kita ke percobaan yang keenam. Di sini ada pengimplementasian spherical warping untuk panorama full view dan membandingkan 3 jenis proyeksi planar cylindrical spatial. Dan ini proyeksi spasial memetakan gambar planar ke permukaan bola cocok untuk panorama yang mencangkup field of view sangat lebar. Oke. Ini langsung kita akan memulai ke bagian program.
Seperti biasa ini yang pertama ada import library. Nah, yang kedua ada setup path directory, kemudian header program. Ini seperti program-program yang lain ya. Oke, ini juga ada langkah yang pertama implementasi fungsi spherical wrap, kemudian ini ada inverse spherical mapping, kemudian nah ini yang kedua ada implementasi fungsi spherical wrap, kemudian ada implementasi fungsi planar, ada membuat gambar grid test untuk visualisasi distorsi, ini programnya. Kemudian yang kelima adalah visualisasi distorsi pada grid test, 3 proyeksi, kemudian buat gambar panorama outdoor, menerapkan spherical wrap pada semua gambar, kemudian ada mencocokkan fitur dan estimasi translasi, kemudian ada stitching translasi dengan blending, 10 ada crop dan analisis distorsi garis lurus, yang ke-11 ada efek local length pada spherical wrap, kemudian ada juga yang ke-12 adalah visualisasi grid distorsi, ketiga proyeksi. Selanjutnya juga ada membuat grid perbandingan 3 proyeksi. Selanjutnya ada membuat grid perbandingan distorsi grid. Kemudian ada membuat grid efek focal length. Kemudian ada ringkasan deskripsi. Oke, kita langsung run saja untuk programnya. Nah, ini di terminal juga akan dilihat sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke, ini sedang langkah ke-13 membuat grid perbandingan 3 proyeksi stitching. Oke, oh ini sudah selesai. Ada perbandingan 3 proyeksi stitching, planar, cylindrical, dan spherical. Ini ada cylindricalnya gagal, kemudian ada sphericalnya F sama dengan 869 sampai dengan 1260 dikali 488, waktunya 0,235 second. Oke, ini yang kedua visualisasi distorsi pada proyeksi. Nah, ada grid garis planar, ini yang asli, yang biasa. Kemudian ada grid test cylindrical, F-nya sama dengan 400, dan yang grid test spherical. Nah, oke. Langsung saja kita lanjut di efek focal length pada spherical wrap. Ini gambar asli, spherical F, dan lanjut ini sampai dengan spherical 1000. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, yang semakin sedikit ini maka gambarnya akan lebih bulat dan lebih cembung. Sementara untuk yang spherical dengan F yang lebih besar maka gambarnya itu jadi lebih melebar dan lebih mirip seperti gambar asli. Oke. Lanjut kita ke percobaan yang ke-9. Nah, ini untuk efek bundle adjustment pada kualitas panorama multi-image. Bundle adjustment mengoptimalisasi parameter kamera secara global untuk meminimalkan ray projection error pada seluruh pasangan gambar, berbeda dengan chain homography yang mengakumulasi error. Nah, ini untuk programnya. Oke, ini ada gambar panorama, chain homography tanpa bundle adjustment, menghitung chain homography. Oke, lanjut di sini juga ada zoom area slim atau alignment. Kemudian ada efek jumlah gambar terhadap akumulasi error dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Oke, ini dirun sesuai langkah-langkahnya ya. Ada menghitung, yang kedua menghitung chain homography, yang keempat melakukan stitching, yang kelima melakukan stitching dengan OpenCV Stitcher. Oke, langsung saja kita tunggu dulu. OpenCV menggunakan bundle adjustment secara internal. Nih yang keenam ada menghitung reprojection error untuk konsep BA. Kemudian ada reprojection. Ini untuk gambarnya. Yang pertama ada perbandingan chain homography versus bundle adjustment. Nah, ini ada reprojection error dan metode A yang chain homography tanpa
bundle adjustment dan juga yang B-nya itu dengan bundle adjustment. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk gambarnya di sini yang ini seperti lebih rendah. Oke. Dan ini juga seperti lebih terlihat. Langsung saja ke hasil yang kedua. Oke, ini ada tes gambar dulu ya. Tes dengan gambar reprojection error chain. Menganalisis efek jumlah gambar pada akumulasi error. Nah, ini ada chainnya sekian, stitcher oke, waktunya berapa, ini juga ada keterangannya semua. Ini ada tes dengan 5 gambar, reprojection chain 300. Nah, ini ada analisis reprojection error. Ini ada reprojection error pixel dan pasangan gambarnya. Nah, ini juga ada efek jumlah gambar pada error. Oke, ini juga ada percobaan 7 chain homography feature base BA 345. Oke, langsung saja ini ada zoom area alignment. Nah, ini juga ada zoom ya. Oke, langsung saja. Nah, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang ke-8. Ini adalah untuk mengatasi perbedaan exposure antar gambar dalam panorama menggunakan gain compensation. Perbedaan brightness antar gambar menyebabkan scene yang terlihat jelas pada panorama. Exposure compensation menyeimbangkan brightness sehingga transisi antar gambar lebih halus. Oke, ini untuk programnya di sini ada seperti biasa ada beberapa langkah. Yang pertama buat gambar dengan exposure berbeda, yang kedua ada analisis brightness difference, yang ketiga ada menghitung histogram kompensasi, yang keempat ada stitching tanpa exposure compensation, yang kelima ada implementasi gain compensation manual, yang keenam ada stitching dengan global gain compensation, kemudian yang ketujuh ada block based gain compensation, yang kedelapan ada stitching dengan block based gain compensation, 9 stitching dengan OpenCV, 10 menghitung histogram setelah kompensasi, 11 tes pada gambar normal, 12 buat grid perbandingan histogram, buat grid perbandingan stitching, buat grid gambar input versus compensate, dan kelima ada ringkasan. Oke, langsung saja kita run untuk programnya. Nah, ini sedang di run. Ada beberapa langkah ya seperti biasa. Ini ada langkah ke-11, melakukan tes pada gambar normal atau panorama order. Oke, ini kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada histogram sebelum dan setelah exposure compensation. Ini untuk yang pertama sebelum dark min 41, ini 84. Yang ini sebelum brightness 150. Nah, ini yang gain, normal, bright, dark, normal, gain. Nah, block gain ini bright. Nah, ini ada dark, normal, dan bright. Ya, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, apalagi ini sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang sebelum masih terlihat grafiknya itu hanya satu yang ya seperti ini, kemudian hasilnya ini lebih rapat. Oke, langsung saja kita ke percobaan yang perbandingan metode exposure compensation. Ini tanpa exposure, ini ada global gain. Nah, ini lebih bagus ya. Kemudian ini block based gain compensation. Ini ada pengompakan ya, gain, kemudian ada OpenCV stitcher. Oke. Nah, ini ada gambar sebelum versus sesudah setelah exposure compensation. Ini ada dark, gain normal, dan bright. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Nah, ini yang paling bagus nih yang di tengah ini. Block gain normal, min-nya itu 84. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang ke-9. Di sini adalah memahami dan membandingkan berbagai metode sim finding untuk menentukan garis pemisah opsional
di area overlap dan panorama. Simf ini menentukan di mana dua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar tidak terlihat. Oke, ini untuk programnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke inti. Di sini ada SimFitter Blending, program seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada visualisasi Cosmap, ada juga Grid visualisasi Sim dan Cosmap, dan ringkasan. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini akan dirun setiap langkah seperti biasa. Ada menerapkan, membuat grid perbandingan model Sim. Oke, ini ada perbandingan model Sim finding. Nah, ini ada garisnya ya. Ada yang 0,055 s atau second, kemudian 0,867. Nah, ini garisnya berbeda-beda. Oke, lanjut. Ini ada percobaan Cosmap dan Sim Analyst. Nah, ini ada gambar-gambarnya, kemudian sudah selesai. Seperti itu saja untuk sim finding, mencari sim. Oke, ini yang ke-10 ada membangun aplikasi teaching interaktif menggunakan webcam atau simulasi frame video dari gambar panorama yang sudah ada. Program mengimplementasikan pipeline stitching cepat menggunakan ORB, Oriented Fast and Rotate Drive yang lebih cepat dan shift untuk skenario real time. Oke, nih untuk programnya ada konfigurasi dulu, kemudian membuat gambar untuk simulasi, kemudian pipeline, kemudian juga ada lanjut. Oke, ada perbandingan kecepatan ORB versus shift, dan juga ada stitching 3 frame berurutan, ada perbandingan ORB dan shift, kemudian juga ada buat grid perbandingan ORB. Oke, langsung saja kita run programnya untuk melihat hasil dari program yang ke-10 Real Time Interactive Stitching. Nah, ini ada seperti biasa, dari terminal ini akan dirun sesuai dengan langkah-langkahnya, dari langkah yang pertama sampai dengan langkah yang terakhir. Ini ada langkah ke-7, menjalankan simulasi video stream, ada total frame 15, referensi diterapkan 1500 key point ORB. Nah, ini ada sedikit error ya, sepertinya. Oke, langsung saja kita coba ke percobaan 20. Di sini ada proyek akhir yang buat aplikasi panorama ini yang paling akhir saja ya. Untuk mempersingkat waktu, oke, di sini adalah proyek akhir yang buat aplikasi Panorama Maker lengkap dengan berbagai mode dan fitur mencangkup auto mode, manual mode, dan pause mode. Oke, ini untuk programnya ada class Panorama Maker. Kemudian langsung saja kita lihat langkah-langkahnya. Oh, sepertinya ini. Nah, ini akannya set gambar set, kemudian Panorama Maker dan batch processing, quality report, timing comparison. Kemudian ada preset comparison gear. Nah, ada grid. Oke, analisis detail per mode. Ada comprehensive summary, figure. Kemudian ada final summary. Oke, langsung saja kita run programnya untuk melihat hasil dari programnya. Nah, ini ada auto stitching for picture atau 4 gambar. Ini ada beberapa yang gagal juga ya. Oke, langsung saja nih kita lihat yang berhasil aja. Ini ada processing wide 5 image atau 5 gambar. Oke, ini ya sedang melakukan stitching manual. Nah, ini ada quality report. Nah, oke. Ini ada perbandingan waktu auto versus manual versus fast. Ini untuk outdoor perbandingannya ini 3.000-an, untuk indoor ini ada di 1.000-an. Kemudian di white ini 10.000 dan yang dokumen ini 0,779. Oke.
Langsung ini ada perbandingan mode outdoor 3 image auto, manual, dan fast. Ini memang perbedaannya untuk di angka ini lumayan banyak ya, dari segi auto, manual, atau fast ini perbedaan dari waktunya. Nah, untuk auto ini waktunya memang paling lama karena dia dari otomatis. Nah, ini untuk yang manual sedikit lebih cepat dan fast ini sangat cepat. Oke, perbandingan mode indoor. Oh iya, tadi yang sebelumnya juga baik dari auto, manual, atau dari fast ini tidak terlalu berbeda jauh untuk hasilnya. Oke, ini ada perbandingan mode, ada indoor, manual, dan fast. Ini tidak terlalu jauh juga perbedaannya seperti tadi. Ini ada perbandingan white yang 5 image dari auto, manual, dan fast. Semuanya hampir tidak ada perbedaan. Di sini perbedaan hanya pada waktunya. Ini yang auto ini lebih lama, manual sedang, dan yang fast ini sangat-sangat cepat. Seperti itu. Nah, ini juga ada perbandingan mode dokumen. Ya, ada yang manual dan fast. Oke. Ini ada galeri semua panorama percobaan 20 maker. Indoor, manual, fast. Nah, seperti itu. Ini juga ada komprehensif summary, panorama maker percobaan. Nah, ini juga ada outdoor, indoor, dan dokumen. Oke, untuk semua percobaannya sudah dijalankan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.